Perkenalkan, nama saya Elvi Loliriko. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah, pengaruh herbisida glifosat, paraquat, dan kombinasinya pada gulma partisan di kebun kelapa sawit atau Elais guinensis Jack. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Elvi Loliriko, NPM 18722020. Yang kedua yaitu Endiluki Putra 18722021. Yang ketiga yaitu Fani Setiawan 18722023. Yang keempat yaitu Faradila Deananda 18722024. Yang kelima yaitu Gabriela Indes Natalia Siregar NPM 18722026. Yang keenam yaitu Giannis Aji Deksono NPM 18722027. Yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman kelapa sawit atau Elais guinensis Jack adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat menjadi andalan di masa depan karena berbagai kegunaannya bagi kebutuhan manusia. Kelapa sawit merupakan tanaman daerah tropis yang membutuhkan curah hujan yang cukup. Kelapa sawit juga mempunyai masalah gulma yang tinggi sebab salah satu faktornya itu adalah jarak tanaman yang lebar sehingga penutupan tanah oleh kanopi begitu lambat sehingga membuat cahaya matahari leluasnya mencapai permukaan tanah yang kaya dengan potensi gulma. Dan juga kehadiran gulma di perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan produksi akibat bersaing dalam pengambilan air, unsur hara, dan sinar matahari. Begitu juga ruang hidup. Gulma juga dapat menurunkan mutu produksi akibat terkontaminasi oleh bagian gulma untuk mengganggu pertumbuhan tanaman, menjadi inang bagi hama, mengganggu tata guna air, dan meningkatkan biaya pemeliharaan pada perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endiluki Putra, NPM 18722021, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah yaitu yang pertama, untuk mengetahui kerugian yang diakibatkan oleh gulma pakisan pada perkebunan kelapa sawit. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara pengendalian yang dapat digunakan dalam mengendalikan gulma di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Setiawan, NPM 18722023 dari program studi Produksi Manajemen Industri Perkebunan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Gulma merupakan tanaman pengganggu, tanaman budidaya. Berbeda dengan hama dan penyakit tanaman, pengaruh yang diakibatkan oleh gulma ini tidak terlihat secara langsung dan berjalan lambat. Namun secara keseluruhan, kerugian yang ditimbulkan terbilang sangat besar. Baik, saya Faradila Deananda, NPM 18722024 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kerugian-kerugian yang terjadi akibat gulma pada tanaman kelapa sawit. Kehadiran atau adanya gulma pada tanaman budidaya, khususnya tanaman kelapa sawit, sangat banyak menimbulkan masalah pada proses pertumbuhannya. Nah, yang pertama akan terjadinya kompetisi dengan tanaman pokok atau tanaman budidaya. Maksudnya adalah tanaman budidaya atau khususnya tanaman kelapa sawit akan mengalami perebutan dengan tanaman pengganggu atau gulma, seperti perebutan zat makanan, terutama unsur hara, cahaya, air, dan tempat untuk tumbuh. Yang kedua adalah sebagian besar gulma itu mengeluarkan zat beracun yang berupa senyawa kimia yang pada umumnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman
di sekitarnya, yang biasanya disebut dengan zat alelopati. Nah, yang ketiga adalah bisa sebagai inang hama pengganggu tanaman. Selanjutnya yang keempat bisa sebagai bisa menurunkan produktivitas yang ada pada tanaman kita. Yang terakhir juga sangat penting, yaitu bisa mempersulit proses pemanenan dan pemupukan yang dilakukan oleh para petani. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Indes Natalia, NPM 18722026. Saya dari Prodi PEM-IP A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang herbisida glisofat dan herbisida paraquat. Herbisida glisofat adalah herbisida yang berspektrum luas atau dapat mematikan sebagian besar tipe tanaman yang mengendalikan gulma tahunan ataupun gulma musiman. Cara kerja herbisida ini adalah dengan menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan asam amino. Tumbuhan akan mati karena kekurangan asam amino yang penting dalam hidupnya. Glisofat masuk ke tumbuhan melalui penyerapan. Kemudian glisofat akan diangkut menuju floem. Selanjutnya adalah herbisida paraquat. Herbisida paraquat ini adalah herbisida yang berperan aktif dalam mengubah warna daun. Herbisida ini mempengaruhi fotosintesis karena menghambat pembentukan klorofil, sehingga warna daun berubah menjadi kuning kemudian kecoklatan. Herbisida paraquat termasuk herbisida Brickylidium yang dapat merusak jaringan tanaman dengan cepat, sehingga tanaman kelihatan terbakar dan merusak membran sel. Hal ini menyebabkan menurunnya kandungan protein dan klorofil, sehingga terjadi penghambatan fotosintesis pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giannis Aji Deksono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gulma pakisan di tanaman kelapa sawit. Gulma pakis dengan nama ilmiah Nephrolepis biserata memiliki manfaat sebagai tanaman penutup tanah. Memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu cepat, tumbuh berupa perdu, dan keberadaannya tidak banyak menimbulkan kerugian atau gangguan, sehingga tumbuhan ini cenderung dipertahankan keberadaannya di kebun kelapa sawit. Gulma sebagai tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada areal pertanaman kelapa sawit sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai keberadaannya, tidak seluruhnya merugikan. Salah satu yang memiliki manfaat yaitu Nephrolepis biserata, awalnya dipertahankan dan diperbanyak untuk menjaga kelembapan sekitar pokok kelapa sawit. Berdasarkan faktor tersebut, beberapa kebun swasta telah menggunakan Nephrolepis biserata sebagai tanaman penutup tanah. Selain itu, Nephrolepis biserata merupakan tanaman senang naungan, sehingga memungkinkan tanaman pada areal tanaman kelapa sawit menghasilkan atau TM. Sekian dari saya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh tanaman pakisan di kebun kelapa sawit. Sekian dan terima kasih.